Silakan duduk, silakan duduk. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, masa-masa sekarang ini, hari-hari ini, kan kita menjelang Paskah. Saudara tahu kalau kita menjelang Paskah itu, penderitaan Tuhan Yesus itu luar biasa, sangat luar biasa. Jadi apa temanya adalah makna penderitaan Yesus melalui kayu salib. Jadi apa maknanya penderitaan Yesus di atas kayu salib ini? Karena yang dikasih Tuhan, Yesus itu mengorbankan dirinya di kayu salib bukan karena ia sedang menganggur. Enggak, waktu enggak nganggur. Atau kepengen dapat pujian. Wah, hebat. Enggak. Tuhan tuh enggak begitu. Yesus itu memiliki satu tujuan dan maksud yang jelas. Yesus itu rela mati bagi saudara dan saya, dan bangkit. Untuk apa? Rela mati, bangkit untuk apa? Untuk menebus dosa manusia, dosa saudara dan dosa saya. Dia mau tebus. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira ada nggak sih di dunia ini, orang yang rela mati, ya, mau gantiin orang yang banyak di dunia ini yang mau dihukum mati. Pak, saya gantiin aja dia yang mau mati. Ada nggak? Nggak ada. Yesus saja mau buat, berapa miliar orang, saya juga nggak tahu. Bagi mereka yang percaya. Supaya apa? Supaya kita ini masuk ke surga, masuk tempat yang kekal. Supaya kita masuk tempat yang kekal. Nah, jadi Yesus itu rela mati, rela. Coba kita buka dulu ya ayatnya ya. Lukas 19 ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi anak manusia itu siapa? Yesus. Jadi Yesus itu mempunyai satu misi untuk menyelamatkan manusia. Kira-kira misi dari Tuhan Yesus itu mudah nggak? Misi dari Tuhan Yesus itu mudah nggak? Saya nggak dengar. Tidak. Gak gampangnya sebuah misi ya. Jadi misi Tuhan Yesus itu untuk datang ke dunia itu untuk menyelamatkan manusia. Pasti misi itu penuh dengan perjuangan,
penuh kesukaran dan penuh dengan tantangan. Yang jadi pertanyaan, apakah Yesus itu tahu nggak ada tantangan, ada kesukaran, ada perjuangan? Tahu nggak? Tahu. Dia tahu. Nah, kalau kita sebagai manusia, kalau menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, pastinya kita mau menghindar, betul nggak? Mau menghindar. Manusia berjuang untuk menghindar, tapi Yesus, dia hadapi. Di tengah zaman modern ini, manusia itu lebih cenderung untuk lari dari setiap kesukaran dan kesulitan. Pasti lari, menghindar. Tapi Yesus itu dihadapi. Untuk menghadapi itu, Yesus itu untuk menghadapi masalah-masalah itu, apa yang dijalankan oleh Tuhan? Apa yang dijalankan oleh Yesus? Yang pertama, berdoa. Amin. Saya nggak dengar. Amin. Sekali lagi. Amin. Doa. Yesus saja berdoa. Yesus berdoanya di mana? Taman Getsemani. Taman Getsemani adalah tempat di mana Yesus dan murid-muridnya sering berjumpa. Yang pertama. Yang kedua, Taman Getsemani merupakan tempat yang penting buat Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus itu berdoa. Kalau jemaat VOT yang menjadi tempat yang penting itu di mana? Coba saya mau tanya. Ada yang bisa jawab enggak? Ini paling itu jemaat VOT, pengerja VOT. Bisa kalau ketemu di mana? Gereja. Mana lagi? Doa terobosan. Di mana lagi? Di Kul. Di mana lagi? Datang semua enggak? Kalau hatinya mau datang. Kalau hatinya nggak mau, enggak. Tapi bagi Tuhan, Yesus tadi berdoa. Ada sebuah istilah berkata, banyak berdoa, yang kencang. Banyak berdoa, sedikit berdoa, tidak berdoa. Saudara pilih yang mana? Yang ketiga, banyak berdoa, tapi nggak muncul ya. Doa di rumah, cukup. Memang sambut doa di rumah cukup. Getsemani, Taman Getsemani. Yang ketiga,
adalah tempat, saya katakan tempat, di mana Yudas Iskariot itu bertemu dengan Yesus. Kira-kira kalau Yudas itu sering bertemu dengan Yesus, tahu dong taman Getsemane, ya, tahu persis, dia tahu persis. Lalu apa yang dilakukan oleh Yudas? Saya mau tanya, apa yang dilakukan oleh Yudas? Kita buka Markus 14 ayat 44. Markus 14 ayat 44. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia jangan selamat. Jadi apa yang dilakukan oleh Yudas? Dicium, ciuman maut. Ciuman maut. Begitu dicium, nah itu dia orangnya. Tangkap aja. Tapi apa kata Tuhan? Apa kata Yesus kepada Yudas? Hai Yudas, kau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. Wow. Taman Getsemane yang keempat. Ciuman maut itu memudahkan Yudas untuk melakukan penangkapan. Ya. Dan ciuman dilakukan. Sekarang saya mau tanya, siapakah Yudas Iskariot itu? Murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus itu jadi apa? Pengkhianat 100%. Pengkhianat. Dia jual Yesus, suruh tangkap. Berapa harganya? Ada yang tahu? 30 keping perak. Lain. Apa ya? 30 keping perak. 30 keping perak itu saya nggak tahu harganya. Apakah 30.000? Apakah 30 juta? Apakah 30 miliar? Saya nggak tahu. Tapi dengan uang Yudas Iskariot itu terima. Kemudian bagaimana nasib Yudas Iskariot? Ada yang tahu? Bunuh diri. Terima uang, bunuh diri. Pengkhianat. Janganlah kita jadi pengkhianat. Janganlah kita jual Yesus kita. Karena uang kita jual. Karena kedudukan kita jual Yesus. Mari yang dikasih. Mari. Yang kelima, arti dari Taman Getsemane itu. Tempat di mana Yesus mengakui perasaannya
Katanya seperti mau mati, seperti mau mati. Kita baca Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saudara, kita lihat bagaimana Tuhan Yesus itu berdoa. Dia sungguh-sungguh. Kemarin di MDPJ malah sidang kita bilang banyak orang berdoa, banyak. Apalagi kalau udah diberkati doanya, ya Tuhan terima kasih. Kepalanya naik ke atas. Tapi kalau ada masalah yang berat, Tuhan, tolong Tuhan. Rea, ayo, saya mengajak jemaat BBVOC sungguh-sungguh berdoa. Yesus saya berdoa banyak berdoa. Maka dia katakan, Bapak, kalau boleh ambil cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat Yesus itu menghadapi satu masalah yang berat, sangat-sangat berat. Apa yang dihadapi oleh Yesus? Satu, di Taman Getsemani itu Yesus ditangkap. Waktu ditangkap, apakah Yesus berontak? Tidak. Yang kedua, diolok-olok, dipukul, mukanya ditutup. Bahkan pada waktu dipukul, orang berkata, coba kalau engkau kalah, siapa yang memukul engkau? Apa yang dilakukan? Yesus tetap diam. Diadili oleh Pilatus, dibawa ke Herodes, bahkan dianyam dan mahkota duri yang ditancap. Berapa sakitnya itu? Berapa sakit? Dipukul berdarah. Sakit enggak? Sakit. Berontak enggak? Enggak. Salibnya suruh pikul sendiri ke Golgota. Kuat enggak? Enggak kuat. Yesus sebagai manusia enggak. Darah yang dikasih Tuhan. Kita baru mengalami sedikit masalah. Ngapain ke gereja? Jangan aja gak jadi ke gereja. Lihat hamba Tuhan yang berkorban. Pak Jerry lah. Ada. Gak enak korbannya.
punya masalah, nggak mau ke MDPJ, nggak mau ngapain? Wah, doa dia cukup, diberkati. Saudara, ingat MDPJ itu tempat kita bertemu dengan Tuhan, visi gereja kita berjumpa dengan Tuhan. Di MDPJ kita berjumpa dengan Tuhan. Nggak mau ngapain? Saya dengan istri saya nggak pernah absen, nggak pernah absen. Kecuali ada kalau kami waktu berbenturan dengan kami pergi ke luar negeri, baru bisa baik. Bahkan istri saya juga jatuh di sana. Satu jatuh keserimpan, tapi kami tetap berjalan. Kita cari Tuhan. Saya sudah komen. Banyak orang yang berkata, saya komen. Harga mati. Waduh, harga mati. Tapi nggak mau. Nggak mau ketemu Tuhan. Saya. Tapi Tuhan tahu apa yang saudara lakukan. Saudara nggak mau ke MDPJ. Saudara nggak mau doa hari Selasa. Saudara nggak mau doa dengan ibu-ibu. Tapi Tuhan berkata begini, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, di waktu Yesus mengalami salah itu, apa yang dia katakan? Kata begini, engkau tahu kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tuhan tahu enggak bahwa Yesus itu enggak sendirian? Tahu enggak? Yesus tahu enggak? Tahu. Dia berkata begini, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu ku lewati semua masalah yang dihadapi Tuhan, yaitu diolok-olok, dipukul, diadili, dipakai mahkota berduri, dicambuk, semuanya Yesus bisa melewati bersama Bapa di surga. Sehingga dia berkata, berkenanmu ya teguhkan hatiku, Kau yang bertindak memberi pertolongan. Siapa yang memberi pertolongan?
Tuhanlah yang memberi pertolongan. Sehingga semua masalah yang dihadapi Tuhan Yesus dapat diselesaikan. Hasilnya, apa hasilnya? Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada di setiap musim hidup. Tak pernah kira ku sendiri. Kuatkan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. kasih Tuhan. Kasih untuk kasih. Terima kasih untuk penyertaan. Di dalam kehidupan ini kita tidak pernah terlepas dari persoalan. Demikian pula Yesus yang juga sepenuhnya manusia mengalami persoalan di dalam hidupnya. Menjelang penyaliban, Tuhan Yesus itu bergumul dalam rasa takut yang luar biasa. Tadi keringatnya seperti darah keluar. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Bagaimana menghadapinya itu? Yang pertama, Tuhan Yesus itu melakukannya dengan doa. Jadi kalau ada masalah, Tuhan Yesus berdoa. Nggak ada masalah, juga berdoa. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Demikian firman Tuhan, berjaga-jagalah dan apa? Berdoalah. Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi dagingnya lemah. Dagingnya lemah. Ya. Kebiasaan dari Tuhan Yesus adalah berdoa. Di
Jadi kalau menghadapi masalah, nggak ada masalah, terus berdoa. Kalau kita ada masalah, berdoa. Nggak ada masalah, nggak berdoa. Nggak berdoa, nggak ada berkat. Amin. Ayo berdoa. Hari-hari ini hari-hari yang jahat. Kalau kita nggak kuat berdoa, masalah yang kita hadapi banyak. Berdoa aja juga banyak masalah. Jadi yang pertama adalah berdoa. Yang kedua, Yesus selalu mengedepankan kehendak Bapa. Ketika kita mengedepankan kehendak Bapa dibandingkan dengan kehendak pribadi, kita mengedepankan kehendak Bapa, apa kita mengenakan kehendak pribadi kita? Kalau kita mengedepankan kehendak kita, nggak kuat, kita akan goyah. Apalagi dihadapi dengan masalah, kan goyah, nggak kuat. Kita mudah jatuh dalam pencobaan. Daging lemah. Pak Jerry, saya itu lagi ada bisnis, ada kakang tahu. Kalau saya doa, kakang tahu saya liwat. Anak istri mesti makan. Pilih mana? Kalau saudara pilih mana? Cuma doa orang yang jawab. Pilih mana? Doa. Benar apa benar? Pilih doa. Karena anak istri nggak makan gimana? Jangan takut. Orang percaya itu dipelihara Tuhan. Percaya sama. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Doa lagi. Gak jemu-jemu berdoa. Jadi doa bukanlah bagian dari cara kita untuk memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Jangan, bukan. Tetapi bagian dari cara kita untuk mendekatkan diri padanya. Jadi doa apa? Cara Mendekatkan diri kepada Tuhan. mendekatkan diri. Mau dekat sama Tuhan nggak? Itu visi kita apa tuh? Membawa jemaat untuk memiliki gaya hidup apa? Doa, pujian, visi kita. Yang teriak kami cuma satu orang. Gimana? Amin. Mau berdoa? Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, almarhum Bugem. Sering saya bertanya, Bugem, ya punya masalah gini. Apa jawab Bugem? Pintar 100. Terus ada masalah lagi, Bugem nih gini.
Apa jawab Bugem? 5 orang yang menjawab. Ketiga kali saya datang ke Bugem, Bugem, ini masalahnya gini. Apa jawab Bugem? Ini nanti hari Selasa pada datang pada doa. MDPJ datang nggak? Ada yang melarikan diri. Doa. Jadi di dalam menghadapi misinya, Tuhan Yesus tadi yang pertama adalah berdoa. Yang kedua adalah Yesus itu berkolaborasi. Ya, boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tapi tepuk tangannya yang sungguh-sungguh ya. Yes. Apa artinya kolaborasi? Kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk menelurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi yang sama. Di sebuah gereja itu diperlukan kolaborasi. Di persekutuan doa perlu kolaborasi. Di usaha pun perlu kolaborasi. Jadinya kolaborasi itu kunci dari pemikiran kreatif. Kenapa kita punya kolaborasi? Jangan. Di dalam untuk sama-sama berdoa, sama-sama menguatkan. Markus 14 ayat 33. Markus 14 ayat 33 sampai 36. Markus 14 ayat 33. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut. Yesus takut. Ia berkolaborasi dengan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Yesus saja berkolaborasi. 34. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Yesus mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus untuk berdoa bersama-sama. Kita ada 2 terobosan yang akan menerobos masalah saudara. Ayo kita berkolaborasi. 35. Ia maju sedikit, merabahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripada, tetapi janganlah apa yang aku hendaki, melainkan yang kau hendaki. Jadi masalah itu kita hadapi, tapi kita hadapi bersama Tuhan. Kita hadapi bersama Yesus. Dia adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, bukan Allah yang dari kayu, bukan Allah yang dari batu. Dia adalah Allah yang hidup. Mari berdoa, minta kekuatan sama Tuhan, percaya bahwa Dia akan menyertai kita.
Sampai saat ini saya masih berkhotbah, saya berterima kasih sama Tuhan. Umur saya 80. Besok bulan depan saya kuat. Tapi saya masih bisa berdiri. Saya mau melayani Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau saya mau melayani, saya nggak mau duduk di kursi roda. Enggak. Amin. Sampai Tuhan panggil, saya mau melayani. Amin. Banyak waktu-waktu yang kita lewati berdua dengan istri saya menghadapi masalah banyak. Bukan kami nggak punya masalah, kami juga banyak masalah. Tapi kami selalu menyerahkan Tuhan. Kami selalu berdoa. Mari saudara dikasih Tuhan, kita saling menopang, saling berdoa, mendoakan, saling berdoa. Gereja kita adalah gereja yang berdoa, gereja keluarga, kita saling mendoakan. Oleh saya cukup banyak orang-orang yang saya doakan, semua saudara yang saya doakan, semua saya doakan. Karena itu adalah tugas dari kami untuk menjaga jemaat. Bahkan di dalam kolaborasi ini juga, saudara jangan malu minta pertolongan. Saling doakan, tak apa-apa. Kita punya pekerjaan baru, minta, ayo doakan. Kita akan topang doa. Mau melayani, kita topang doa. Pada satu saat kita tidak perlu ragu menjadi teman. Jangan ragu kita menjadi teman untuk berdoa. Sungguh kalau hari Jumat saya salut sama mamanya Ibu Yeti. Mimpin 2 bayi kaum ibu. Kaum ibu itu pasti banyak masalah. Benar gak Bu? Banyak masalah. Kaum ibu mana? Tidur. Banyak masalah gak? Doa gak? Jumat, doa gak? Doa hari Jumat. Ntar kalau saya periksa gak ada gimana? Ayo, doa. Pesan dari Bugem almarhum, doa. Engkau ada namaku di setiap musim hidupku. Kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus itu ada. Saudara yakin nggak Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan kita? Dan Yesus akan bersama kita. Bahkan Yesus akan memberkati kita. Yesus akan melindungi kita. Mazmur 91. Saudara baca nggak tiap hari? Dan caranya adalah kita berdoa itu adalah mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya. Oleh karena itu gereja kita terkenal dengan nama. Di situ ada gaya hidup kita, doa, pujian, penyembahan.
Kenapa? Doa, pujian, penyembah. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Sekarang saya mau tanya. Bagian besar sudah punya anak, sudah berkeluarga. Kalau anak itu anak menyenangkan hati Tuhan, yang menyenangkan saudara. Misalnya raportnya tuh 9, 10. Saudara senang nggak? Senang. Kalau anak itu minta sesuatu, diberikan nggak? Diberi. Karena apa? Nilainya baik. Karena baik, karena dia minta. Demikian juga Tuhan, saudara. Amin. Kalau kita menyenangkan Tuhan, dia perhatiin saudara nggak? Amin. Ya pasti perhatikan saudara. Nah, kalau kita menyenangkan Tuhan, ada janji yang Tuhan katakan begini. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tuhan gak akan membiarkan kita sendiri. Dia ambil alih kehidupan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, ini bukti. Saya ngalamin. Sebulan yang lalu saya ada di Bangkok. Hari ini saya udah gak mau pergi, tapi anak saya maksa. Sudah papi pergi lah. Ayo kita refreshing. Ya sudah lah. Semua diurus sama anak saya. Kami pergi ke Bangkok. Kami jalan dari satu mall ke mall yang satu di atas jembatan. Itu jalannya saudara tahu jauh sekali. Mungkin 1 kilo atau 2 kilo lah, saya tidak tahu. Kami pergi berempat. Anak saya, bantu saya, istri saya, dan saya. Berapa waktu yang lalu terjadi gempa. Puji Tuhan, saya udah pulang terjadi gempa. Coba pada waktu saya lagi jalan begitu, jalan berempat, terjadi gempa. Pasti yang 3 lari, yang 1 ketinggalan. Tapi ada Tuhan. Benar saya kamu istri saya, ya kan? Masing-masing pasti menyelamatkan diri. Tinggal yang muda yang pakai tongkat sendirian. Tapi aku tahu ada Tuhan. Tahu. Jika kita berkata, tak pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Apa yang kita bisa lewati bersama istri? Masalah rumah tangga.
Berumah tangga punya masalah nggak? Banyak. Yang mau berumah tangga gimana? Ada satu pasang yang mau berumah tangga nih bulan depan. Oh, di depan. Oh, di belakang. Namanya siap-siap. Masalah dalam pelayanan. Banyak dalam bangsa pelayanan. Masalah dalam pekerjaan. Banyak. Usaha banyak. Kesehatan banyak. Coba katakan saudara yang muda mau bekerja segiat-giatnya, cari duit, cari uang sebanyak-banyaknya. Tapi nanti kalau udah tua, duitnya buat apa? Buat ke dokter, buat beli obat. Tapi saya berkat Tuhan luar biasa. Tuhan pelihara. Bersama Tuhan, Tuhan akan bereskan semua masalah saudara. Semuanya beres kabeh. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Apa jadi Tuhan? Dia memberi pertolongan orang yang setia, orang yang taat sama Tuhan. Dia janjinya ya dan amin. Allah tidak pernah berbohong. Yesus tidak pernah berbohong, sehingga dia selalu menepati janjinya, sehingga kita memperoleh anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Mungkin banyak masalah yang kau hadapi, baik di dalam keluarga, baik kesehatan,
kerja atau apapun masalah yang kau hadapi, percayakan pada Tuhan. Kalau kau mau didoakan, silakan. Silakan. Saya mau berdoa. Ya Allah, yang mau didoakan silakan. Silakan beliau. Ya Allah, makasih Tuhan. Firman hamba sudah sampaikan. Melihat Tuhan, tidak ada yang sakit. Kalau ada yang sakit berdiri, saya akan berdoa. Atau mungkin ada yang mencari pekerjaan, silakan berdiri. Ya Allah, basana Allah, kau lihat mereka Tuhan yang membutuhkan Kau. Jamah Tuhan, jamah. Yang sakit Tuhan, mencari pekerjaan Tuhan, berikan pekerjaan. Kuatkan mereka Tuhan. Percaya, hamba-Mu percaya. Kau ada, buatkan. Kau ada buat gereja ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima. Berkenan